Biasanya kita ngomongin The Beekeeper adalah si peternak lebah lah ya. Ya. Tapi ini istilah yang lain, Ro. Oh, jadi ini sebuah istilah Bener. untuk Mengasosiasikan mereka ini adalah salah satu agen rahasia yang mengamati sistem keamanan dan juga sistem pemerintahan di Amerika Serikat sana. Oh, wow. Cinepox. Kita kembali lagi di 105,3 Fox Radio Jogja Your Soul. Your Hits, masih ada Ivan dan juga Roro yang menemani kamu, dan juga kita masih membahas film. Yeay. Di kesempatan kali ini, edisi Yes. kali ini seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya. Aha. Tentunya di minggu terakhir bulan Januari kita akan ngebahas tema filmnya, garis besarnya adalah politik, Sobat Tentang Fox. politik. Ini lagi seru. Lagi ya seru kan? banget nih. Tentang gimmick-gimmick. Bener. Gimmick-gimmick dan debat. Dan sekarang kita mau lihat gimana sih film membawa politik sebagai tema. Bener, kita akan sedikit menyentil lewat film tentang pemerintahan. Tentunya ini kita suguhkan dengan konsep kita menyampaikan film ya. Kita nggak nyindir pemerintahan siapapun ya, Sobat Fox, sekali lagi. Dan hari ini aku punya satu film yang kemarin aku tonton randomly sama diriku sendiri. Aku nonton sendiri loh. Besok kasih tahu aku ya, kalau mau nonton ntar aku ikut. Boleh. Jadi kemarin aku nonton random aja, katanya review orang-orang itu bilang film ini bagus. Dan film ini masih tayang di bioskop, Bener. Sobat Fox semua. Jadi kalau misalnya masih penasaran nih dari ceritanya Ivan dan ulasannya Raurau, langsung cus aja ke bioskop buat Bener nonton banget. film ini. Judulnya apa, Van? Judulnya adalah The Beekeeper, The Sobat Fox. Beekeeper. Sebelum Yes. kita ngobrolin soal film ini, kita Aha. tonton dulu trailernya seperti apa ya. Kita tonton dulu trailernya. Ini dia. Everyone, need your attention, please. I'm gonna burn this place to the ground. Oke, barusan kamu nonton trailer dari film The Beekeeper. The Beekeeper. Ini Ada adalah- tadi? Aku tadi lihat ada aktornya, Bener. Jason Statham. Nah, ini kemarin menjadi satu perdebatan sebelum film ini rilis ya. Aha. Karena menjadi udah kayak biasa aja nonton Jason Statham bermain di film action, kan kita udah sering banget ya, Ro. Oh ya, karena dia memang ini Speciality-nya banget ya. dia gitu kan. Dia itu ada di film action. Makanya awalnya kita juga ngerasa kayak wah bosan banget nih nonton Jason Statham lagi sebagai salah satu superhero dalam tanda kutip di sini satu-satunya gitu. Tapi ternyata menarik banget dari alur dan juga penyeritaannya sendiri sangat mudah dipahami, dengan awal pematik masalah yang sebenarnya simple ternyata membawa dampak yang luar biasa. Dan juga ada aktor lain yaitu Bener. Josh Hutcherson sebagai antagonis. Dan ini adalah salah satu film yang digarap sama sutradara yaitu si David Ayer yang sudah pernah menggarap film Birds of Prey, Suicide Squad. Kemudian ada Fast and Furious yang pertama. Oh, wow. 2001. Nggak tahu yang berapa. Pokoknya ada Fast and Furious 2001. Wow, jadi dia memang spesialis sutradara film-film action. Bener. Wow, keren banget. Tapi di sini kayaknya David Ayer memang harus ditantang dengan klimaks yang lebih gitu. Karena ini kan bukan sequel ya. Ini adalah salah satu film yang menceritakan tentang kondisi di mana pemerintahan di Amerika di film ini korup dan juga ternyata banyak hal yang disembunyikan dari pemerintahannya ini. Iya, jadi tokohnya ini namanya Adam Clay. Bener. Nah, ini Adam Clay ini ngapain nih, Van? Jadi untuk sinopsis awal aja karena ini masih tayang di bioskop, jadi mungkin aku spill dikit-dikit ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita Biar mau kamu denger. penasaran. Jadi si Clay ini sebetulnya si Mas Clay ini dia adalah oke. salah satu anggota dari The Beekeeper. Mungkin kalau bahasa biasanya kita ngomongin The Beekeeper adalah si peternak lebah lah ya. Ya. Tapi ini istilah yang lain, Ro. Oh, jadi ini sebuah istilah Bener. untuk Mengasosiasikan mereka ini adalah salah satu agen rahasia yang mengamati sistem keamanan dan juga sistem pemerintahan di Amerika Serikat sana. Oh, wow. Dan menariknya lagi, ini The Beekeeper ini emang dia kerja secara independen. Dan di sini diceritakan kalau si Clay ini dia menyewa satu gudang Aha. untuk peternakan lebahnya. Kemudian nama pemilik dari gudang ini adalah Mrs. Parker. Jadi Mrs. Parker ini orang yang menyewakan gudangnya untuk si Mr. Clay ini. Oke, jadi ceritanya nih dia adalah seorang agen rahasia. Bener. Terus abis itu dia juga menjalankan
berusaha sebagai peternak lebah. Bener, gitu iya. kan. Oke. Dan kita di sini juga ada scene di mana dia akan memberikan madu kepada seseorang, Sobat Fox. Jadi tema tentang madu dan lebah itu memang hadir ya. Hadir. Oke. Jadi tidak hanya sebagai sebuah istilah aja, tapi ini juga buat penyamaran dalam tanda kutip untuk mengelabui pemerintah dan juga masyarakat juga, sampai akhirnya ada suatu ketika si Mr. Parker ini dia kayak kejebak sama salah satu sindikat penipu. Sebenarnya si Mrs. Parker ini punya pekerjaan yang kayak biasa aja. Dia hanya pengurus salah satu badan funding, badan amal, kemudian mengurus dananya, mengelola dananya, sampai akhirnya dia kena scam. Oh no. Nah, kebayang dong kita sebagai orang yang sudah mengelola dana, kita punya tanggung jawab sosial, dan ini scamnya bener-bener sampai dihabisin. Rekeningnya yang memang dari funding tadi disisain nggak ada sama sekali, yang akhirnya membuat si Mrs. Parker ini depresi, kemudian memutuskan untuk tonton sendiri. Oke, seru banget. Tapi tadi kalau kita lihat trailernya nih banyak sekali aksi dan laga yang itu dia tuh, brutal brutal banget. penuh dengan kekerasan gitu di sini. Ini sangat gore banget, jadi pastiin kalau kamu nonton film ini jangan mengajak anak kecil di bawah umur, karena ini rate-nya emang 18 plus yang sudah paham tentang penggambaran film seperti apa, dan si aksi Mas Jason Statham ini sangat apik loh. Ya, jadi film ini memang penuh dengan aksi brutal, Bener. pukul-pukulan dan darah. Bener. Tapi Jadi buat Sobat Fox semua yang sekiranya cukup umur ya, langsung cus aja ke bioskop nonton film seru-seruan ini. kalau jujur ya, aku sebagai salah satu penikmat film yang cukup awam itu menilai si Mas Jason Statham ya udahlah ya, kita udah tahu ekspektasinya, tapi yang paling aku pointing di sini bagaimana si sutradara ini menggambarkan alur dengan sesimpel itu, sampai akhirnya kita tuh nggak tahu nih, kita nggak akan pernah paham si ending film ini seperti apa, karena juga di Rotten Tomatoes sendiri mendapatkan 70% dari kritikus. Oh wow. Kemudian dari audiens sendiri mendapatkan rate sebesar 93%. Jadi cukup bagus untuk buat kamu yang pengen nonton film action yang dilandasi sama mungkin bisa dibilang adalah pemerintahan-pemerintahan yang korup, karena ternyata ada banyak yang bakal ke-reveal di sini dan efeknya luar biasa besar gitu untuk pemerintahan di US sana. Ini jadi film ini juga menggambarkan kayak semacam kritik politik Nah, gak bener, sih? kritik politik. Dan ini juga membuat kita nih sebagai penonton jadi bersimpati ya sama si tokoh protagonisnya. Bener. Dan karena begitu banyak apa ya, kayak semacam Intriks. Nah, intriks yang memang sudah sangat lazim ya kalau di dunia Hollywood sana sudah sangat lazim banget mengkritisi pemerintahan dengan cara seperti ini gitu. Untungnya memang film ini nggak bikin boring. Karena dari penggambaran bagus, kemudian angle-nya bagus, dan actionnya bener-bener action, nggak pakai, kalaupun pakai CGI, aku sebagai penonton awam akan tidak bisa membedakan ini CGI atau asli. Di sini juga menghadirkan 3 tokoh aktor utama. Benar, ya, selain Jason Statham, terus Jeremy Irons dan juga Josh Hutcherson sebagai pemeran utama di dalam film ini. Dan juga aksi ini juga menampilkan penampilan Statham yang nggak perlu diragukan lagi betapa macho dan kerennya dia dalam beraksi laga. Ini sebagai cowok aku ngerasa tertantang gitu, pengen jadi kayak Jason Statham gitu nonton film ini keluar bioskop. Karena karakter Adam Clay ini kayak cool ya, bener, dingin ya, dan tapi aksinya kejam. Kejam, tapi ada sesuatu hal yang dilakukan dengan bijak banget. Aku rasa walaupun memang brutal banget, tapi ada satu tindakan ketika dia melawan penjahatnya ini sangat cukup elegan banget gitu Sobat Fox. Ini bisa kamu nikmati dengan durasi 1 jam 45 menit di bioskop. Dan juga peran antagonisnya tuh cukup nyebelin juga ya. Nyebelin banget, villainnya nyebelin banget. Langsung membuat kita tuh kayak kebawa emosinya dapet ya. Jadi kayak seru banget sih. Ini villainnya dapet, Mas Jason Statham juga. Mas Jason Statham akrab banget. Itu actingnya juga sangat natural dengan aksi yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, satu lagi musiknya. Nah, musik untuk background film ini juga keren banget. Keren. Ada juga sisi jokes-jokesnya juga. Kalau misalkan kamu boring dengan 1 jam 45 menit, dijamin kamu gak bakal boring Sobat Fox. Yes. Karena aku sangat menikmati, dan semoga kamu juga menikmati film ini. Kalaupun ketika kamu nonton tayangan kita di YouTube, ini masih tayang di sinema ya. Ya, jadi scoring dan juga musiknya juga sangat
apik juga. Jadi menambah keseruan film The Beekeeper ini. Nah, buat kamu yang penasaran, habis ini kita bakal nonton nonton sih ngebahas film apa, tetap barengan sama kita karena kita punya banyak kejutan buat kamu. Ya, kita terus tonton di Kinofox. Ya, dan film ini diproduseri oleh Barack dan Michelle Obama. Bener. Yang membuat film ini semakin panas untuk digosipin baik dari segi politik maupun konspirasi.